Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Kalau kita lihat VIDEM, Variety of Democracy, itu mengeluarkan indeks demokrasi dari mulai indeks elektoral, demokrasi elektoral, deliberatif, liberal. Kita menemukan demokrasi kita mengalami penurunan. Nanti itu sejak 2014 trennya menurun terus. Lalu tren menurun ini kenapa kok bisa menurun? Yang menarik, ada satu buku catatan dibuat oleh sekelompok ilmuwan, kemudian dihadirkan dalam satu tulisan judulnya Demokrasi in Indonesia From Stagnation to Regression. Demokrasi Indonesia dari stagnasi kemudian menjadi regresi turun. Diedit oleh Thomas Power dan Eve Warburton. Ada banyak indikator dari penurunan setback demokrasi kita. Di antaranya klientelisme, praktik klientelisme yang terus mewabah. Kemudian state crackdown on speech of freedom and organization. Kemudian oligarki kita, pangkalnya kalau kita lihat atau membaca, ada tulisan menarik dari Edward Espinal, Demokrasi for Sale. Itu salah satunya pangkalnya adalah klientelisme, budaya klientelisme yang sudah mengakar kuat di kita, lalu melahirkan juga budaya oligarki yang kuat, perkawinan antara kepentingan politik dengan juga kekuasaan. Yang diperparah, budaya itu masuk, budaya feodalisme ini masuk ke ruang-ruang di mana pikiran mestinya hadir. Kampus, logical fallacies, kerancuan dalam berpikir itu biasa menjadi lumrah jamah dan bukan exception, bukan pengecualian di kampus itu. Kalau kita diskusi ad hominem itu di mana-mana. Kalau diskusi itu tidak masuk ke level argumen, kita lebih senang mengeksploitasi sentimen karena dia mudah disulut ketimbang masuk ke dalam tatanan argumen. Jadi ketika masuk, saya ingin diuji pikiran saya. Akhirnya kaum intelektual dia takut mengucapkan pikirannya, speak their mind, karena pikirannya saban hari bara pikirannya dipadamkan oleh politik of fear yang ditebarkan oleh kekuasaan. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, lalu ada orang bukan siapa-siapa, nobody, dia mencoba kembali menggugat hegemoni dari politik of fear dengan hal sebetulnya sederhana tapi fundamental dan esensial. Apa itu? Mengaktifkan kembali pikiran dari manifest menjadi laten, mengucapkan ide dan gagasan, menghidupkan kembali percakapan. Nah, dari laten menjadi manifest, menghidupkan kembali percakapan. Kemudian dengan gaya itulah, bahkan dengan gaya kibulan-kibulannya yang segar, menggugah kembali nalar kita, walaupun kadang juga mengusik kepentingan yang lain. Orang itu namanya Rocky Gerung. Memang kalau kita membaca tulisan singkat, ada satu artikel, Hera itu menulis tahun 2001, artikelnya sederhana, The Difficult Journey of Democratization in Indonesia. Dia menyampaikan, memang hambatan-hambatan demokrasi Indonesia itu akan diselesaikan dengan New Social Agreement yang lahir di proses dialog antar kepentingan, antar pikiran, di antara anak bangsa. Jadi hanya dengan dialog itulah, dengan percakapan itulah kemandegan demokrasi kita akan bertumbuh, akan terselesaikan. Kalau kita meminjam Bayesian Logic of Scientific Updating, jadi menurut Bayesian Logic of Scientific Updating, ilmu itu bisa di-upgrade dari low, moderate, bahkan sampai strong. Bisa meng-upgrade kapasitas intelektual. Surplus pikiran itulah nanti akan kita sumbangkan ke Jakarta yang sedang tersumbat, Bang Rocky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.